Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk saat teduh ya Tuhan, untuk renungan. Berkati supaya kami bisa menyerap inti-intinya ya Tuhan dari renungan pada pagi hari ini dan bisa kami terapkan dan menjadi contoh bagi sekitar kami ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan ini selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 20 ayat 1 sampai 6. Oke, mari kita membaca Yeremia pasal 20 ayat 1. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di dalam rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabat-sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Amin. Oke, jadi tema pada pagi hari ini berjudul jangan meremehkan kesalahan kecil. Ayat emas yang bisa diambil dari Yeremia 20 ayat 6 yang berbunyi, mengenai engkau hai Pasyur dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Oke, teman-teman, apakah kamu pernah marah ketika diingatkan oleh orang lain karena kamu melakukan sesuatu yang buruk? Ya, kadang-kadang kita marah jika diingatkan melakukan kesalahan. Mengapa? Karena kita menyepelekan perbuatan salah yang kita lakukan. Seringkali kita menganggap remeh kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan. Padahal itu membuat kita menjadi biasa melakukan kesalahan dan akhirnya sulit untuk diperbaiki. Demikian juga Pasyur bin Immer. Ia adalah kepala rumah Tuhan. Sebagai kepala rumah Tuhan, harusnya ia menjadi contoh bagi bangsa Israel. Tetapi malah sebaliknya, Pasyur bin Immer melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika Nabi Yeremia mengingatkan perbuatan jahatnya, malah ia memukul Nabi Yeremia dan memasungnya
di pintu gerbang Benyamin yang ada di rumah Tuhan. Teman-teman, ini adalah contoh yang tidak baik ya. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi baik. Tuhan tidak ingin membiarkan kita hidup dalam kesalahan yang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pasyur bin Immer. Apakah yang diterima oleh Pasyur bin Immer ini karena menolak ditegur Tuhan melalui Nabi Yeremia? Akibatnya Pasyur bin Immer termasuk orang yang dibuang ke Babel. Ia akan ada di sana sampai mati. Oke, jadi itu renungan pada pagi hari ini. Intinya kita tidak boleh meremehkan masalah kita dan kita harus kayak mengakui kesalahan kita dan tidak usah kayak menghindarinya dan mengelaknya. Oke, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa mengerti ya Tuhan, dan mengerti kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, dan tidak menjadi kebiasaan. Dan berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan, dan kami serahkan ya Tuhan semua doa ini dan renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih.